Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Bible Talk kali ini kita masih terus membahas tentang surat Filipi. Dan di sini Paulus berbicara tentang hasratnya untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna, yang berarti dewasa, matang, berpikir demikian. Ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Hanya mengaku percaya tidaklah cukup. Kita harus membuktikan iman kita dengan bertekun dan menjadi teladan. Banyak orang mengikuti teladan Paulus. Misalnya ada Timotius dan Epafroditus. Injil disampaikan dari generasi ke generasi melalui teladan hidup. Paulus meneladani Kristus dan jemaat Filipi menyaksikan dan meneladani Paulus. Dan kita meneladani mereka hingga menjadi makin serupa dengan Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita harus mengikuti teladan yang baik sebab banyak orang di sekitar kita menjadi musuh Kristus. Ayat yang ke-18. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, teguran Paulus disertai dengan banyak tangisan dan bukan dengan kebencian. Karena banyak orang di sekitar kita bukan teladan yang baik untuk diikuti, justru sebaliknya. Dan orang-orang dewasa pasti akan mengerti mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Ada 3 ciri orang yang menjadi seteru Kristus di ayat yang ke-19. Yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kata perut di sini dapat mewakili seluruh hawa nafsu, termasuk juga kerakusan. Yang kedua, bersentuhan dengan kebanggaan. Dikatakan kemuliaan para seteru salib adalah aib mereka. Setiap kita pasti ingin memperoleh kehormatan dan menghindari aib. Tetapi sayangnya, tidak semua orang mampu membedakan antara kemuliaan dan aib. Dan para seteru salib ini memutarbalikkan posisi kemuliaan dan aib. Mereka justru membanggakan apa yang sebenarnya adalah aib. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pikiran. Saudara, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, pikiran kita menentukan tindakan kita. Mereka selalu meletakkan pikiran pada hal-hal duniawi, pasti akan terjebak kepada gaya hidup duniawi. Paulus mengatakan, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Mereka yang sempurna, matang, dewasa akan mencapai titik akhir yang indah, yaitu kesempurnaan dengan Kristus. Tetapi mereka yang mengejar kepuasan duniawi akan berujung pada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita terus berjuang menuju kesempurnaan dengan mengikuti teladan Kristus, dan kita pasti akan mencapai titik yang indah. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.